Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, menyaksikan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM yang dilakukan oleh para kepala Kemenak Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau. Hadir dalam kegiatan antara lain para pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Kemenak Kepri dan para kepala Kemenak Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau. Para kepala Kemenak se-Kepulauan Riau sepakat untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di wilayah masing-masing, yakni Kemenak Karimun tahun 2021, Kemenak Batam, Tanjung Pinang dan Anambas tahun 2022, Kemenak Natuna tahun 2023, dan Kemenak Lingga tahun 2024. Kegiatan penandatanganan kesepakatan tersebut sempena kegiatan sosialisasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 sampai dengan 2024 di lingkungan Kanwil Kemenak Kepri, Minggu 8 November 2020 di Hotel Golden View Batam dengan protokol kesehatan. Dalam amanahnya, Kakanwil Kemenak Kepri mengatakan kontrak kinerja harus jelas dengan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pengukuran, misalnya dengan melakukan survei dengan skor tertentu. Menurutnya, reformasi birokrasi di Kemenak sudah banyak berubah, diantaranya dengan perubahan PMA nomor 19 tahun 2019 dan layanan PTSP. Dalam perkembangannya, PTSP perlu dilakukan secara online sehingga masyarakat tidak perlu hadir secara fisik. Kakanwil juga meminta tata kelola data dimatangkan. Menurutnya, Kemenak hanya dapat melakukan perencanaan dengan baik jika datanya matang. Kakanwil juga mengatakan Kemenak Kepri akan menjadi pelopor wakaf uang. Wakaf uang menurutnya tidak perlu banyak, tetapi dilaksanakan secara rutin. Kakanwil memberikan waktu 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan renstra yang sudah disepakati. Banyak nih urusannya sekarang. Nanti yang soal wakaf uang ya Pak Kabid Dimas, kita bikin rapat lah dengan Bapak Kemenak. Kita sama-sama Pak, untuk apa kalau kita kumpulkan, kita juga harus jelas Pak, ini untuk apa. Ya, sehingga ketika kita mungkin BWI mengelola uang kita itu, karena wakaf uang ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menunjuk nazir, bisa saja menunjuk nazir itu siapa nanti dia bisa saja BWI sebagai lembaga yang kita menunjuk sebagai nazir, uang yang kita kumpulkan dari karyawan dan karyawati Kementerian Agama, kita bisa taruh di situ, manfaatnya untuk apa, nanti BWI yang menyerahkan kepada yang berhak mendapatkan manfaat dari uang yang kita bikin. Nah, tapi kita bikin program dengan BWI sama-sama, kita bikin MOU. Untuk apa? Kita sepakati. Dan ini gede loh Pak, Ibu. Kalau semuanya termasuk yang honorer, walaupun cuma 10.000 Pak, 10.000 pun wakaf uang itu sekarang 10.000. Mohon maaf Bapak Ibu, saya aja tak punya wakaf Pak. Karena wakaf itu zaman dulu kan wakaf itu untuk bangun masjid Pak ya. Bangun masjid itu ya adalah wakaf semen sekian sah. Tapi kan kita ini hari ini wakaf uang itu tidak hilang Pak. Jadi manfaatnya saja yang diambil, makanya kita harus masif melakukan gerakan ini. Negara ini tidak akan bangkrut kalau wakaf itu jalan. Apa yang minjam sama orang luar negeri itu? Kalau uang kita banyak. Nah, kalau karyawan Kementerian Agama ini, keluarga besar Kementerian Agama ini termasuk yang honorer, walaupun cuma 10.000 Pak aja, tidak apa-apa. Kalau sebulan kekumpul sekitar 50 juta atau 20 sampai 30 juta Pak, setahun sudah bisa 350 juta. Kalau di deposito syariah dengan rate hari ini ya sekitar 5 sampai 6% Pak. Taruhlah 5% lah, kan ada dapat itu. Kalau itu masif kita ke masyarakat dan segala macam, itu jalan semua Pak, berapa dapatnya setahun? Dikit kali banyak.
Misalnya kita bisa manfaatkan untuk apa misalnya? Untuk membantu pengentasan kemiskinan, bantuan modal pada usaha. Di samping kita juga ada program-program yang kemarin kan ada halal tuh untuk usaha mikro kecil Pak ya. Atau mungkin kita bisa, kalau kita punya klinik kesehatan, klinik yang tidak bayar Pak. Manfaat dari uang wakaf, uang yang kita bikin itu untuk masyarakat tidak mampu berobat di klinik kita sudah tidak usah bayar lagi. Tidak melihat orang itu orang siapa, agamanya siapa, pokoknya silakan berobat di situ. Ya itu kan misalnya kan orang diperiksa harus berobat 2 tahun Pak, 3 tahun kalau berkumpul itu lumayan Pak, miliaran duitnya. Apalagi kita ajak gubernur Pak, gubernur, bupati ini kita kompak, sekepri ini Pak, kita ngumpulkan uang 50.000 saja per bulan rata-rata karyawan kita, kan kepala dinas kan duitnya lebih banyak. Itu berapa Pak? Dan uang itu jadi uang dana abadi, dana sosial abadi. Biasa kita hitung-hitungannya ya Pak ya. Nah, ini kan bisa mensubsidi teman-teman kita misalnya yang daerah terluar Pak. Ada yang ke sana mungkin perlu kita support, dan kita bisa support dari manfaat uang itu. Kalau setahun ini kita bisa ngumpul 500 juta, kalau 5 tahun berapa? Miliaran juga duit. Dan uang itu tidak akan habis sampai dunia ini kiamat, karena memang uang itu tidak boleh digunakan. Hanya manfaatnya yang nanti kalau perlu kita, kalau kemenang ini kita boleh Pak ini kan kita umumkan tiap bulan kita mengumpulkan sekian. Nanti mungkin setahun kita tunggu Pak ya, baru manfaatnya tahun depan baru manfaat dari selama setahun ini kita gunakan untuk ini. Kita umumkan, masyarakat berhak tahu, kita karyawannya berhak tahu. Hari ini uang Basnas yang kita kumpulkan ada yang tahu nggak Pak? Yang 2,5% kita kumpulkan, ada nggak progresnya kemana? Ini juga harus jadi pertimbangan kita Pak. Kalau kita kemenang ini gampang, minta sama Basnas itu gampang, tapi orang lain Pak, fakir miskin, orang yang butuh apa dapat sama Basnas pemerintah hari ini? Kita nggak tahu di lapangan seperti itu. Jadi nanti kita bicarakan semua, kita rame-rame, kita sepakati nanti dengan bagaimana itu juga tidak menyalahi aturan. Dan saya siap Pak, soalnya saya untuk awal itu 1 juta dulu kasih untuk wakaf uang. Nanti tiap bulannya mungkin 50.000 atau 100.000. Nanti uang ini akan banyak Pak, insya Allah lah. Ini untuk ibadah sosial, dan uangnya tidak hilang Pak. Ya Pak Ustaz, kalau masih anak Adam itu hanya beberapa perkara yang masih ngalir Pak, termasuk salah itu gitu. Nah itulah Pak Ibu sekalian, kita pegawai negeri kan, pegawai negeri ini istimewa Pak. Walaupun sudah mati masih bisa ngasih makan orang yang hidup. Makanya orang sibuk jadi pegawai negeri. Ya Pak, bayangin ada di Republik ini orang mati ngasih makan orang yang hidup Pak, kecuali pegawai negeri. Bapak kita tuh meninggal enggak, pegawai negeri, masih emak kita masih hidup Pak. Bapak kita yang sudah dalam tanah itu masih bisa ngasih makan. Mana ada di Republik ini selain ASN Pak. Kawin lagi ya, udah selesai ya. Kecuali kawin lagi, istrinya meninggal pegawai negeri, suaminya muda ya, kan makan oleh, kecuali kita Pak Kabid Dimas kawin lagi, atau ibu juga ditinggal suami, ibu kawin lagi. Tapi anaknya kan tidak, anaknya tetap diberi sampai dia sudah mampu maksimal 25 tahun dia masih diberi hak untuk mendapatkan hak-hak orang tuanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan selama 3 hari ini secara efektif. Jangan pulang pergi jalan-jalan Pak.
tambah aja waktu sekali lagi. Kalau cuma outputnya sudah selesai 2 hari, hari ketiga mau yang ketemu pula saya di Batam Center nanti untuk ikut kepala penjelasan itu saya banyak belum kenal kan, apalagi kalau pakai masker nih banyak tidak tahu Pak. Saya minta tuh Pak Sidik ya dituntaskan Pak, belum kawan-kawan yang diizinkan dulu kalau pergi, kalau memang belum pekerjaannya tuntas dan paham, karena ini butuh pemahaman Pak, dan setelah ini butuh pemahaman. Kalau kita sudah paham, kita sudah ngerti dengan indikator itu, mudah nanti bagaimana di lapangannya ini untuk ukur apa, ini apa yang diukur dengan pengertian ini. Misalnya peningkatan akses dan mutu pendidikan, nah indikatornya apa, target KSK-nya apa, indikator kinerja satuan kerjanya apa, nanti ada dibagi nanti Pak Siti. Saya ini ngobrol sama Pak Siti sampai jam 3 pagi Pak, supaya saya paham. Tadi Pak Siti, saya tidak ngomong dengan Pak Rahman itu, karena saya banyak tidak tahu. Nah kita ini kan kepala ini bukan Superman Pak, kita perlu juga belajar dengan kawan-kawan yang lebih paham, yang secara teknis dia menguasai. Tanya kalau tidak tahu, jangan sok-sok tahu gitu, sok-sok kadek gitu. Nah kalau bahasa kami Pak, narasinya boleh sekali dites, tidak ada yang tahu, belajar lagi. Kadang-kadang teman-teman kita yang biasa mengerja itu mereka lebih ahli daripada kita yang pidato di depan kita. Nah, sekali-sekali diskusi, duduk sama-sama sambil ngopi tidak apa-apa, santai dia. Jadi bagaimana mendapatkan ilmu itu kan tergantung. Saya macam-macam Pak, kadang saya begadang, saya ajak cerita, saya ajak ngobrol, saya tanya-tanya, ini dalam rangka sebenarnya saya ingin tahu. Kadang-kadang mungkin dipikir oleh kawan-kawannya apa saya ini muji apa enggak, sebenarnya saya tidak tahu kan, makanya saya bertanya. Saya sering Pak, kadang-kadang ngobrol tengah malam, kadang-kadang dimarahin juga istri saya, jam segini kok masih mau ngobrol ya Pak. Jam 11 masih ngopi gitu. Karena memang saya harus banyak tahu Pak, masa saya banyak tahu. Saya kira itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kalau ada yang mungkin apa yang saya sampaikan tadi ya tidak sesuai, saya mohon maaf. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung seseorang, dan semata-mata saya ingin kita bekerja sama-sama lah, sama-sama bekerja. Saya pastilah banyak kekurangan, dan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya nanti saya minta juga program-program yang unggulan itu penting. Pendidikan apa yang menjadi unggulan. Jadi di bagian Bimas Islam apa yang menjadi unggulan, di Pakis ya saat ini yang menjadi unggulan, termasuk ya semua di kawan-kawan di kabupaten kota juga harus menjadi unggulan. Sehingga adalah kalau apa yang saya ke daerah itu ada yang saya lihat gitu, ada yang saya lihat dan ada yang bisa kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan potensi yang dimiliki kekhasan kita masing-masing. Kabupaten Karimun mungkin punya khas yang beda dengan Kabupaten Lingga, termasuk kabupaten-kabupaten yang lain. Sebenarnya dengan kekhasan itu kita punya kelebihan dan keunggulan dari teman-teman kita yang lain. Ini penting Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita ini kecil, sehingga kalau kita kompak kita bisa akan menonjol. Dan kemarin Musabakoh Tilawatul Quran, kemarin saya ikut menghadiri TC, insyaallah sama-sama Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan kita dapat minimal targetnya 3 besar. Dan itu rasional Pak Bapak Ibu sekalian, karena memang sebelumnya Kepulauan Riau pernah juara umum, walaupun juara umumnya di kampung Dewek Pak. Tapi kan turunnya, maaf Pak ya, kalau saya Pak bertanding dengan orang Jawa itu sering bawa anak-anak apa ya, anak-anak madrasah, anak-anak pesantren. Kalau juara 2 itu sudah juara 1 Pak. Iya. Karena kita ini jauh Pak dari anak-anak di sana itu jauh kita akui lah. Di samping itu mereka juga banyak di sana itu Pak. Jadi kalau sudah juara 2 itu sudah sama dengan juara 1.
sholat ya ini apa namanya target pemerintah daerah ini walaupun targetnya harus tinggi lah Pak. Kalau target itu memang harus tinggi, dapat separuh ya udah hebat. Misalnya Bapak mau target berapa? 8, dapat separuh kan sudah 4 Pak. Daripada target 5 dapat separuh cuma berapa Pak? 2,5 kan? Gak apa-apa target tinggi. Kalau target 7 saja separuh yang mereka capai baru 3,5 kan. Kalau target 10 dapat 60%, dapat 6 kan, lumayan. Saya kira itu saja. Kupu-kupu hinggap di dahan yang tinggi disambar petir. Kalau kita ingin perubahan, perbaiki perilaku dan pola pikir.